Dari Gereja Kekala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi akhir pekan 6 Maret 2021. Hingga tuntas kebersamaan kita pukul 9, kekasih Tuhan bisa menyimak perbincangan kami dan ikut terlibat juga ya, bisa berdiskusi, bisa tanya jawab. Dan pagi hari ini Pendeta Jusyanto dari GKI Residen Sudirman siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Jusi. Selamat pagi juga kekasih Tuhan. Apa kabar Pak? Baik-baik Bu Wahyu. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Sukacita ya. Amin. GKI Resud sudah mulai onsite Pak? Wah, sampai saat ini belum. Belum ya? Wahyu, iya. Wow. Gimana nih hari-hari? Ini sudah setahun ya, setahun kok. Betul. Pandemi. Katanya ulang tahun setahun. Ulang tahun. Jangan diucapin, Pak. Iya, jangan diucapin panjang umur. Nanti panjang umur dia. Ya, kalau Pak Jusyanto nih setahun di rumah saja, maksudnya kan biasanya ngantor. Atau ngantor kah? Enggak kan? Sekarang di rumah saja aktivitasnya apa nih? Awal-awal memang bosen Kak ya. Jadi ya memang di kami karena tidak onset, kami kan rekaman semua. Karena rekaman itulah kami kan pergi ke gereja ketika ada rekaman atau ada keperluan lain yang sedikit lah, jarang sekali keluar. Keluar pun juga paling beli kebutuhan untuk sehari-hari. Kita, iya sehari-hari di rumah begitu. Ya, ada hal-hal yang memang perlu kita kerjakan. Kita harus buat rekaman juga, kita harus buat apapun juga yang menjadi tugas-tugas kita. Oke. Ya. Hobi-hobi tertentu yang dikerjakan? Hobi. Apa, Puji Pak, Tuhan hobinya itu tidak terhalang karena corona. Oh ya, emang hobinya apa? Main catur. Iya, itu nggak terhalang. Main catur itu tidak terhalang sama corona. Terhalang kalau nggak ada lawannya, Pak, kan nggak bisa ketemu. Kan online. Oh, online ya. Online. Lawannya sekarang internet ya. Iya, online. Online melawan orang-orang yang ada di kelompok itu berbagai negara. Saya dengar kemarin, saya baca berita kemarin ada seorang ahli di Indonesia ngalahkan pecatur dunia. Wah, keren itu. Bapak-bapak biasa itu. Ya. Jadi bukan bapak-bapak biasa, dia namanya Pak Dadang. Iya. Ya, itu memang dia master nasional. Kalau di kita itu master nasional, dia sudah master nasional. Cuma namanya nggak pernah diekspos di media sosial ya. Iya, dan dia memang sudah menginjak usia tua kan. Lah, dia sukanya main terus. Dia memang di dunia catur itu uniknya begitu. Jadi kalau ada langkah-langkah yang kelihatannya kok rasanya bukan seperti manusia yang berpikir, terus bisa jadi masalah. Tapi sudah selesai, sudah. Jadi mereka sudah berdamai dan akunnya dari Dewa Kipas itu, dia pakai istilah Dewa Kipas ya. Itu dipulihkan. Sudah dipulihkan. Loh, emang nggak terima tuh yang master dunianya? Ya, jadi tes godamnya itu, godam chessnya itu bukan dia yang tidak terima, tapi pengikut-pengikutnya, followernya yang tidak terima. Dia kalau protes. Kok nggak terima? Dia protes, didengarkan, terus langsung akunnya dibekukan. Ya, langsung dibekukan. Lah begitu dibekukan, anaknya tahu, anaknya protes lewat Facebook. Kedengaran orang banyak, lalu jadi persoalan. Gitu. Karena jadi persoalan kan, yang pemain catur Indonesia di tes kom itu juga banyak sekali orang-orang Indonesia pemainnya. Mereka ikut bersuara. Iya, dan itu yang membuat suasana kan jadi tidak enak. Iya, saya sih malah nggak, cuman ngikutin beritanya, katanya Dewa Kipas itu orang biasa ngalahin masternya ini. Begitu. Jadi agak seru lah. Iya. Saya nggak tahu catur jadi dengar gitu. Iya, baik. Lah sekarang diharapkan akan ada pertandingan ulang antara dia dengan lawannya itu. Iya. Ini sedang ditunggu banyak orang. Keren ini ya. Nanti saya dikabarin Pak ya menang siapa. Boleh. Bahkan orang yang tidak bisa catur pun juga kepengen lihat. Iya, karena ini rasa nasionalismenya muncul Pak ya. Iya, betul. Oke, catur ya hobinya Pak Jusi. Jadi nggak terhalang oleh COVID, dan bahkan
jadi semangat, cuman takut kan tidak boleh jadi semacam kecanduan Ya, atau kesukaan yang berkelebihan kan kita harus mengatur itu. Segala sesuatu yang berlebihan nggak boleh. Iya. Ya, baik. Kekasih Tuhan, saya nggak tahu hobi Anda apa, tetapi yang pasti jangan sampai itu mendrive hidup Anda dan akhirnya jadi sesuatu yang addicted begitu ya. Pagi hari ini Pak Jusianto ingin mengajak kita bersama-sama belajar tentang bertumbuh dalam penderitaan. Judulnya kok serem ya, Pak? Iya. Nggak enak gitu. Ya, ini memang saya pilih sengaja di dalam rangka ini kan gini toh Kak Ya. Wahyu, kan Ya, kita memasuki masa Prapaskah. prapaskah. Masa prapaskah itu dulu orang menyebut apa namanya masa-masa penderitaan gitu ya. Jadi masa prapaskah ini kan kita tidak mengartikan bahwa ini adalah masa-masa yang senang. Ini kan sebetulnya masa-masa di mana kita ini sedang merenungkan tentang penderitaan Kristus. Lah bagaimana kita bisa merenungkan wong kita tidak pernah merenungkan penderitaan Kristus kok. Ya wis dilewati gitu Ya, aja gitu ya. justru pada pagi hari ini kesempatan ini berbicara sesuatu yang memang orang ngomong tidak enak. Bicara soal penderitaan itu tidak ada seorang pun di dunia ini yang kalau ditanya mau menderita atau tidak, Ya, dia akan enggak. jawab ya saya mau. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan Iya, kalau iya. kita memperhatikan ketika Yesus mau menghadapi penderitaan pun kan di dalam pergumulannya dia juga berdoa kepada Tuhan, jikalau mungkin cawan ini lewat daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Oke. Cawannya tetap harus diterima. Ya. Tapi dari secara manusiawi kan kita juga bisa melihat bahwa penderitaan itu tidak dikehendaki oleh siapapun juga. Betul. Namun itu ada Namun itu ada dan harus kita hadapi. dan kita akan ya kita tidak ngomong bersahabat begitu ya, tapi paling enggak kalau kita ngomong 1 tahun ini, siapa yang enggak menderita di dalam masa-masa COVID ini? Siapa yang enggak susah dengan masa-masa COVID ini? Saya Seluruh kira dunia, seluruh, ya. iya bukan seluruh Indonesia tok, tapi bahkan Seluruh seluruh dunia dunia. ini mengalami masa-masa yang sangat-sangat sulit sekali. Oke. Keterpurukan ekonomi yang begitu besar, melampaui apapun juga yang pernah terjadi. Ya. Ya ini yang kita katakan ada penderitaan yang terjadi di mana kita bisa melihat bahwa penderitaan itu ya kita coba melihat sesuatu yang real. Apa sih penderitaan dan bagaimana sih atau dari mana sih sumber-sumber penderitaan itu dan Oke. sebagainya. Oke, jadi penderitaan itu boleh kita sikapi dengan benar begitu ya. Ya. Oke. Dan justru di tengah-tengah itu judulnya dia bilang bertumbuh. Jadi Ya. tidak boleh ada yang mati dalam penderitaan. Harus bertumbuh ya. Ya, maksudnya mati bukan mati orangnya Maksudnya kan. mati pengharapannya. Mati Nggak rohaninya. boleh. Ya, mati rohaninya Justru harus nggak boleh. bertumbuh. Oke. Ya. Pak, kalau kita tahu bahwa ini masa-masa Prapaskah ya, di mana kita merenungkan penderitaan Kristus. Orang Kristen berpikir begini loh Pak. Loh kan penderitaan kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, Kak. Kenapa kita harus menderita lagi? Ya, betul. Penderitaan kita ditanggung di kayu salib itu berkaitan dengan hukuman dosa. Tetapi keadaan dan kondisi fisik kita yang masih ada di dunia ini memungkinkan kita untuk menderita. Atau ya tidak ada seorang pun yang tidak menderita di dalam dunia ini. Bahkan seorang dokter yang ahli kesehatan pun juga bisa sakit. Iya, betul. Bahkan kalau kita lihat beberapa saudara-saudara kita yang melayani di bagian kesehatan kan juga ada yang meninggal. Betul. Begitu. Padahal dia ada di bagian dan kondisi yang kita katakan lebih paham, lebih ngerti. Tapi kok toh juga masih bisa kayak begitu. Mengalami itu Ya. ya. Artinya bahwa penderitaan itu tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Dan mau tidak mau kita mesti belajar dengan baik bagaimana dan apa yang seharusnya kita sikapi di dalam penderitaan itu. Oke, Kak Wahyu. baik. Kalau Kristus menderita karena harus menanggung hukuman dosa seluruh umat manusia. Nah, kita ini menderita. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih sumber-sumber dari penderitaan yang kita alami di dunia ini? Apakah semua orang kan selalu menyatakan itu pasti dari setan, Mbak? Gitu. Ya, itu yang paling umum, Kak. Ya. Memang kalau kita lihat dari kejadian pasalnya yang kedua, di mana Tuhan itu menempatkan manusia di Taman Eden, tujuan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden itu kan baik. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu supaya
manusia itu jangan mengambil buah yang kita katakan buah terlarang itu. Tetapi manusia yang diwakili oleh Adam dan Hawa kan akhirnya melanggar itu. Dan setelah melanggar itulah Kejadian pasal yang ketiga itu mau mengingatkan kepada kita, itulah awal dari manusia berdosa. Dan ketika manusia berdosa itu menjadi persoalan titik awal dari kita, yang akhirnya kita sebagai keturunan Adam, ya kita kena dari persoalan dosa itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari dosa itu. Nah, kalau ditanya sumber dosa itu dari mana? Memang ada beberapa, Kak Wahyu. Yang pertama, dosa itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri artinya begini, Allah itu memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Untuk berdosa atau tidak berdosa. Ada kehendak bebas. Ada kehendak bebas di dalamnya. Ketika Hawa digoda oleh iblis, ada pilihan. Demikian juga dengan Adam ketika dia diberi buah oleh Hawa, ada pilihan dia menolak dan sebagainya. Tetapi dia tidak gunakan itu, tetapi justru dia menuruti keinginannya sendiri. Artinya kan memang dari diri sendiri. Nah, dosa dari diri sendiri inilah yang orang mesti menyadari. Ketika saya menderita, apakah saya ini menderita karena dosa saya? Misalnya, apakah ulah saya sendiri? Ya, gitu ya? misalnya orang malas, terus kepengen jadi orang mampu, ya kan tidak mungkin bisa. Ya, jauh panggang dari asap itu, Pak. Iya. Jadi ada sesuatu yang kita sadari bahwa itu kesalahan kita, bukan Tuhan yang memberi, tapi memang ansih manusianya. Orang-orang bilang ngomong berkaitan dengan mentalnya. Diberi modal, habis. Diberi pembinaan, ngerti tapi tidak dijalankan. Maunya pokoknya minta terus, tidak mau ada usaha sama sekali. Dan itu membuktikan bahwa keadaan dan kondisi manusianya sendiri itulah yang menjadi sumber penderitaannya sendiri. Jadi kita mesti bisa review diri kita sendiri ya. Masalahnya banyak orang itu kalau disuruh ngecek dirinya sendiri, ini karena saya atau bukan, tuh banyak bilang bukan saya, Pak, ada nyalahan si A si B, lingkungan, kondisi. Itu rasanya kan kalau ndak nyaman kalau katanya ndak cari kambing hitam. Makanya kambing hitam itu harganya mahal. Ya? Sumber penderitaan yang terutama adalah dosa ya. Dosa itu bisa jadi karena diri kita sendiri. What next? Selain yang itu? Kedua adalah dosa orang lain. Karena dosa orang lain. Artinya begini, orang lain yang berbuat dosa, kita yang menderita. Misalnya kan pernah dengar kabar orang nyabrang ditabrak. Memang ada dua sekarang. Kalau dulu tuh rata-rata ya salahnya yang nabrak. Sekarang ini salahnya nyabrang. Orang yang nyabrang lihatnya gadget, tidak lihat jalannya. Ya yang salah ya yang nyabrang. Tapi secara umum kalau misalnya kita jalan, enak-enakan jalan sudah pada tempatnya, sudah berada di trotoar, ada mobil yang nabrak kita, ada sepeda motor yang nabrak kita, ada orang yang jambret kita, ada orang yang jambret terus pakai parang dan sebagainya. Itu bukan kesalahan kita, itu bukan dosa kita, tapi itu adalah dosa orang lain atau kesalahan orang lain. Jadi ini pun bisa menimbulkan penderitaan buat kita ya. Betul. Dan sumbernya tetap dosa orang lain. Dosa orang lain, ya. Banyak orang milih itu, Pak, nomor 2 itu yang salah. Ya itu yang paling enak ngomong orang lain. Memang kalau orang lain ya memang kita harus akui. Nanti memang ada beberapa hal yang mesti kita lakukan kalau itu kaitannya dengan yang kedua atau yang pertama. Berikutnya, karena apa nih? Nah, yang ketiga ini adalah karena peristiwa alam. Peristiwa alam. Peristiwa alam itu memang ada dua juga. Peristiwa alam memang betul-betul musibah alam, atau peristiwa alam karena kesalahan dosa manusia juga. Aduh. Misalnya yang kapan lalu terjadi di mana? Kalimantan itu. Banjir. Orang bilang para pakar juga bilang bahwa banjir itu sebetulnya tidak akan terjadi kalau penebangan liar itu
tidak terjadi. Nah, penebangan liar terjadi, terus hujan yang begitu deras, akhirnya membuat daerah Kalimantan Selatan waktu itu ya. Kalimantan Barat saya Barat tahu, ya. Ya, akhirnya jadi banjir. Dan banjirnya luar biasa, hampir katakan tidak pernah terjadi kalau itu terjadi. Ya kenapa? Karena hutannya tidak dijaga. Itu kesalahan manusia plus alamnya juga ada kan. Kalau alam misalnya betul-betul gunung meletus. Ya, itu kan tidak ada campur tangan kita ya. Memang waktunya meletus dia. Ya meletus begitu kan. Cuman di beberapa negara ada yang punya kebijakan kalau sudah tahu itu gunungnya aktif, tidak boleh ada orang yang tinggal di situ. Memang berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah yang ada. Mungkin di kita kan masih belum memungkinkan itu. Karena justru di daerah gunung itu subur, Pak. Ya. Untuk bercocok tanam. Ya. Nah, memang kan begitu. Gempa bumi. Ya, gempa bumi yang sangat luar biasa, tsunami. Yang sangat luar biasa yang waktu terjadi di Aceh itu kan betul-betul kita katakan bencana alam dan tidak mungkin bencana alam yang seperti itu dicegah begitu ya. Kalau yang banjir oke lah bisa dicegah ketika manusianya bijak dengan alam semesta. Tapi kalau tidak ya akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Diri sendiri, orang lain, bisa juga peristiwa alam. Ada lagi. Nah, ini yang tadi Kak Wahyu katakan, Pak? Yaitu kuasa kegelapan. Ada memang. Jadi orang menderita itu yang disalahkan kuasa kegelapan. Contohnya seperti apa ini? Ya, kan ada yang paling konyol itu kan gini, misalnya ya. Ini yang seringkali kita dengar dari beberapa orang yang kesaksiannya bangga lagi begitu ya. Saya ini Kristen, saya orang yang taat sama Tuhan begitu. Tapi iblis itu menggoda saya dan akhirnya saya jatuh di dalam dosa. Ada yang bersaksi itu? Ada. Dan banyak orang-orang menurut saya Kristen munafik begitu, dia ngomongnya begitu. Iblis yang menggoda saya tertarik dengan wanita itu. Dan saya sudah berdoa terus kepada Tuhan. Jawabannya, jadilah kehendakmu. Itu iblis di depannya. Lu gak ngapa-ngapain. Iblisnya kalau bisa marah dia. Jadi ada betul memang ada kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kita. Ya betul. Tapi sekali lagi berkaitan dengan hal ini. Rasul Petrus itu mau mengingatkan, memang iblis itu menggoda, tetapi kita punya kemampuan untuk mengusirnya. Kita punya kuasa untuk mengenyahkan dia. Dan yang seringkali dikatakan menjadi sumber dosa dari kegelapan atau dari kuasa kegelapan inilah yang memang betul ada kuasa kegelapan, tetapi jangan terlalu mudah kita ngomong bahwa itu adalah pekerjaan iblis begitu. Jangan-jangan karena kita tadi diri sendiri tadi. Dari diri sendiri tadi, cuman dia cari kambing hitamnya bukan orang lain tapi ini iblis. Lah kalau carikan iblis kan selalu enak dia, sehingga banyak orang yang kalau ngerti dia, oh ya kasihan ya, dia sudah luar biasa pelayanan digoda oleh akhirnya iblis. jatuh begitu ya. Nah, setiap orang yang melayani Tuhan, tidak ada seorang yang pernah kebal dengan godaan atau dengan dosa. Tidak ada yang kebal. Kalau ada vaksinasi untuk COVID. Dosa, saya pikir COVID. untuk dosa orang akan ambil semua. Kayaknya Pak, laku keras itu ya? Laku keras sehingga dia ngomong saya tidak akan bisa berdosa karena ada vaksinnya. Kan tidak begitu. Artinya bahwa sesungguhnya memang betul kuasa kegelapan itu ada, tetapi kita mesti menyadari bahwa kuasa kegelapan itu apakah memang betul-betul ansih kuasa kegelapan itu ataukah tidak. Karena firman Tuhan bilang bahwa iblis sudah dikalahkan kan? Betul. Ya. Nah, kalau kita ngomong bahwa kita diganggu iblis, ya berarti kita yang memberi kesempatan untuk diganggu. Ya, artinya bahwa iblis akan menggoda kita setiap waktu, setiap saat. Dan seperti singa yang mengaum-ngaum itu. Ya, kata orang iblis itu tahu kelemahan kita. Ya pasti tahu. Tapi kan sekali lagi ingat bahwa kita juga diberi sebuah
pilihan untuk menerima tawaran iblis atau tidak. Iya, iya. Dan jangan sekali-sekali ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak pernah mau mengakui bahwa kita Problemnya salah. di situ, Pak. Nah, kalau kita tidak mau mengakui diri kita salah, selamanya tidak akan sembuh. Ya, betul. Selamanya tidak akan sembuh. Dia tetap akan hidup di dalam dosa lagi. Pasti kayak begitu terus, dan itu bisa terulang. Iya. Dan siapapun juga bisa melakukan itu. Kan ada yang bilang bahwa dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Ya. Ya udah berkubang di situ terus karena dia nggak ngaku bahwa dia dosa. Dan bahkan dia nyaman di sana. Iya, Dia nyaman karena dia punya statement bisa, orang bisa mengasihi dia, memaklumi dia kalau dia jatuh di dalam dosa karena digoda oleh iblis. Dan itu seringkali orang ngomong kayak begitu dengan gampangnya. Ya, ya. Orang Kristen lagi, Pak. Ya pasti orang Kristen. Mbak, kekasih Tuhan, dari sumber-sumber penderitaan atau dosa tadi, adalah dosa tadi ya. Bagaimana kita mendeteksi penderitaan yang ada dalam hidup kita? Memahaminya bagaimana? Kita ini apakah karena diri sendiri, apakah karena orang lain, peristiwa alam, atau kuasa kegelapan? Jangan sampai nanti tadi seperti yang kita perbincangkan, Anda cuma cari kambing hitam semua, oh kuasa kegelapan semuanya digebiau ya. Apa ya bahasa Indonesia digebiau ya itu, Pak? Dipukul rata. Iya. Dipukul rata. Pukul rata. Ya, bagaimana memahaminya dan bagaimana kita menghadapinya ketika itu menimpa dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita sudah tahu bahwa sumber penderitaan terbesar itu karena dosa. Itu sumbernya di sana, dosa. Dan dosa itu bisa jadi karena diri kita sendiri, bisa karena dosa orang lain, bisa karena peristiwa alam. Peristiwa alam pun bisa jadi karena musibah, pure musibah alam, atau ada andil manusia di situ, dan juga kuasa kegelapan. Nah, bagaimana kita memilah atau memahami penderitaan yang sedang kita alami ini karena yang mana? Diri sendiri kah, orang lain kah, atau alam, atau kuasa kegelapan? Pak Jusyanto. Iya. Masih saya tambahkan satu lagi. Oh, masih satu lagi. Ya. Banyak sekali ternyata, Pak ya. Iya. Yang kelima itu karena didikan Tuhan. Didikan Tuhan. Okay. Ya, jadi penderitaan kita karena memang Tuhan mau mendidik kita. Nah, ini saya ambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 5 dan 6. Itu berbunyi demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Jadi ini adalah penderitaan karena Tuhan itu mendidik. Nah, oleh sebab itu saya selalu mengingatkan kita jangan cepat-cepat menghakimi teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau siapapun dari yang kita kenal ketika dia menderita. Kita jangan cepat-cepat misalnya menyalahkan, itu karena dosa kamu nih. Bertobat kamu. Ayo ngaku. Cepat, Tuhan akan pulihkan. Kamu ngaku. Begitu kan ya. Orang bisa stres. Sudah sakit ditambahi stres karena cara kita keliru menganalisa itu. Cara kita cuma satu-satunya saja kita ngomong itu kesalahan karena kesalahannya dia. Jadi ketika kita menghadapi teman-teman kita yang sakit karena apa, kita mesti harus belajar mencoba untuk memahami apa sih yang terjadi. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam dirinya dia. Apakah memang betul ada unsurnya dia, ataukah mungkin karena ya kasus penjambretan dia jatuh, dia sakit dan sebagainya. Kan bisa saja itu terjadi ke sana karena kesalahan orang lain. Bisa saja demikian, tetapi sekali lagi kita jangan cepat-cepat memberikan sebuah penghakiman kepada saudara-saudara kita yang menderita. Memang betul dia harus mengevaluasi hidupnya, betul. Dia harus introspeksi diri, ya betul. Tapi jangan kita buru-buru memberikan judgement bahwa orang ini karena ini. Oh, pasti ini sudahlah, pasti 100% kayak begini. Ya, sekali lagi kita itu harus menjadi orang yang menyembuhkan, bukan orang yang membuat orang tambah sakit. Kita ini harus menjadi penyembuh bagi mereka. Kita harus menjadi orang yang menguatkan mereka, bukan justru melemahkan mereka. Nah, ini yang menjadi prinsip Kak Wahyu. Jadi sekali lagi
kita mesti berhati-hati, kita tidak boleh gegabah untuk menyatakan itu, minta hikmat Tuhan supaya kita bisa memahami itu dan memberikan kekuatan kepada orang yang sedang menderita itu. Oke. Dari sekian banyak sumber penderitaan itu, Pak, apakah hanya 5 tadi, yang kelima karena didikan Tuhan yang membuat kita bertumbuh, atau kelima-limanya bisa dipakai untuk bertumbuh? Ya, jadi sekali lagi ini kan ada kurang lebih 5 begitu, mungkin ada orang bisa menemukan lagi ya, saya tidak tahu begitu ya. Ini kan kurang lebih yang secara umum kita ketahui begitu ya. Artinya bahwa dari kelima-limanya ini kita juga bisa menjadi orang yang bertumbuh di dalam penderitaan kita. Ketika kita berani mengevaluasi, ketika kita berani berdiam diri di hadapan Tuhan untuk melihat dan betul-betul mau murni mengerti apa yang Tuhan sedang rancangkan di dalam kehidupan kita. Berarti semuanya bisa dipakai untuk bertumbuh ya? Betul. Oke, tergantung bagaimana respon kita. Betul. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Jusyanto bagaimana sih menghadapinya. Sebelum itu, bagaimana kita mendeteksi atau memahami penderitaan yang sedang kita alami nih, Pak? Ya, berarti kan ketika kita menderita, orang yang menderita itu harus mengintrospeksi diri. Apakah memang ini adalah bagian dalam kehidupannya dia yang dia harus terima. Misalnya ya, kalau sudah masa tua begitu ya, sudah ya kita ngomong orang sudah sakit dan segalanya, jangan sampai ini terus ditimpakan kepada Tuhan. Wah, ini memang Tuhan mengendaki saya sakit. Ya enggak, memang ada masa manusia hidup itu kan ada waktunya begitu ya. Ya ketika tua badan kita sudah mulai sakit-sakitan, ya menerima dengan lapang dada itu jauh legowo kalau orang Jawa bilang ya. Jauh membuat kita bersukacita. Maka kan Amsal mengingatkan kepada kita hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, semangat yang patah keringkan tulang. Jadi menyadari keberadaan kita itu sangat penting sekali. Sehingga orang yang betul-betul menyadari keadaan dirinya, dia berani mengintrospeksi dirinya sampai dia bisa menemukan, oh iya, ini persoalannya. Misalnya kalau dia ngomong, oh iya, ini dosa pribadi saya. Ini dosa yang bolak-balik Tuhan ingatkan, tapi saya bandel terus. Ya bertobatlah. Kan Tuhan juga mengajak kita untuk bertobatlah, begitu ya. Bertobat itu bukan sekedar kita menerima Kristus sekali tok terus habis itu selesai seumur hidup langsung kita menjadi orang yang suci sampai akhir zaman. Tidak pernah ada. Bertobat itu berarti ada banyak hal yang kita sadar, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kita harus mengakuinya. Bahkan Tuhan ngomong pikiran pun kita juga harus kita kendalikan dengan baik kok. Ingat tentang perzinahan. Sampai Tuhan ngomong, jikalau engkau memandang perempuan itu dan menginginkannya dalam hati, engkau telah berzina. Loh, itu menurut saya itu lebih keras daripada peraturan cuman jangan berzina. Dalam hati standarnya tinggi ya. Tinggi sekali dan menurut saya justru karena Tuhan itu ingin bahwa orang-orang yang mengasihi Dia itu tidak hidup di dalam kemunafikan, maka Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Pak Jusyanto, mungkin ada banyak orang itu sadar bahwa apa yang dia alami, penderitaan yang dia alami itu adalah karena, misalnya tadi karena diri sendiri. Tadi kan Bapak katakan kita harus mengenali keadaan kita. Misalnya sakit penyakit, kita harus bisa terima keadaan. Atau mungkin karena kita karena kesalahan kita mengambil keputusan dan lain sebagainya. Ada orang-orang kalau misalnya sakit itu ya, itu kan mungkin dia sudah sakit bertahun-tahun gitu. Itu saya mau menyadari, saya mau legowo tapi kok enggak bisa. Nah, ada orang bilang begitu, Pak. Atau orang berzina, bikin lagi, minta ampun, bikin lagi. Saya mau, Pak, bertobat tapi enggak bisa. Ya. Bagaimana ini? Kalau ada persoalan-persoalan itu, istilahnya kalau yang tadi terakhir itu kan balik lagi. Lah itu yang kalau dalam konseling itu mesti dicari akar masalahnya.
Akarnya ini di mana? Kenapa kok dia sudah ngerti dosa, tapi dia tidak bisa menyelesaikan dosanya itu dengan baik? Lah, seringkali apa yang kita pikirkan hanya pakai nalar saja, itu tidak mencukupi dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya dia. Ya perlu harus ditolong, harus ada orang yang menolong dia, ada orang yang harus berbicara dengan dia, harus mengingatkan dia, harus mencari akar masalahnya. Apa sih? Jangan-jangan dia sudah tahu, tapi dia tetap kumpul dengan orang-orang itu. Dia sudah tahu sih, kalau saya bergaul dengan dia akan jatuh dosa lagi, dosa perzinahan lagi. Tapi dia tidak mau keluar dari tempatnya itu. Kan sebetulnya masalahnya sederhana. Keluarlah dari tempat itu, jangan bergaul dengan orang itu, nomor HP-nya dibuang semua, jangan pergi ke tempat itu. Sudah. Mestinya bisa. Harusnya bisa. Tapi kan seringkali orang itu kan ya mencari pembenaran terhadap dirinya sendiri. Iya. Karena apalagi pakai ayat lagi, yang tahu ayat. Rasul Paulus saja bilang, hal yang baik ingin kulakukan, tapi yang buruk yang ternyata ku ingin ku lakukan, tetapi ternyata yang buruk yang kulakukan gitu. Iya. Pakai ayat lagi, Pak. Iya, betul. Itu sampai hafal kan. Itu hafal ayat untuk melegalkan dosanya. Itu dia. Itu yang paling ya. berbahaya. Jadi pahami diri kita dan mungkin punya tadi legowo, juga punya kerendahan hati kali, Pak ya. Betul, ya. Orang ngaku salah itu enggak mudah loh, Pak. Takut apa ya, kelihatan buruk, takut dicela dan lain sebagainya. Ya. Karena orang yang tidak berani mengakui kesalahannya sebetulnya kan dia sedang menumpuk dosa-dosanya. Dan orang yang sedang menumpuk dosa-dosanya pasti tidak damai sejahtera sih hidupnya. Betul. Kita sebagai anak Tuhan kok. Kecuali kalau mereka melepaskan diri sebagai anak Tuhan, ya lain lagi kita bicaranya. Hati nuraninya sudah mati gitu. Iya, kalau memang anak Tuhan ya memang seharusnya justru dia merasa tidak nyaman, justru dia merasa nggak enak, justru dia kepingin segera membereskan, mengakui apapun resikonya. Ya tentunya saya selalu mengajarkan untuk bijak dalam pengertian dari pengakuannya, cara mengakunya, waktunya dan sebagainya mesti bijak, nggak bisa sembarangan juga begitu. Ya, nggak bisa dipaksa juga. Ayo ngaku gitu, nggak bisa juga. Nggak bisa begitu juga kan. Oke, Pak Jusianto, saya pengen tanya lebih banyak. Waktu terus berjalan ternyata, Pak. Bagaimana menghadapi penderitaan yang sedang kita alami, entah karena diri kita atau karena orang lain dan lain sebagainya. Apakah formulanya sama atau berbeda-beda? Nah, kita pahami dulu ya, memahami prinsip dari penderitaan itu ya. Yang pertama itu, penderitaan itu mengarahkan perhatian kita itu kepada Tuhan. Apa artinya? Artinya bahwa penderitaan itu menunjukkan betapa lemahnya kita dan siapa sumber kekuatan sejati. Artinya kalau saudara dan saya menderita di dalam dunia ini, ingat betul bahwa kita ini memang lemah. Ya, rentan. Kita itu rentan sekali, dan karena kita rentan, kita membutuhkan sumber kekuatan yang sejati, yaitu Kristus. Itu berarti penderitaan kita itu seharusnya semakin mengarahkan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi begitu ya, apapun yang terjadi itu karena kita, karena orang lain, karena alam, karena kuasa kegelapan, atau karena memang Tuhan mau mendidik kita, itu pasti akan mengarahkan kita untuk menuju kepada Tuhan. Makanya Raja Daud mencatat di Mazmur ya, bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Iya. Oh itu pengalaman Daud yang sangat luar biasa sekali. Iya. Jadi kalau menderita hari ini bersyukur berarti ya, karena itu memaksa kita untuk fokus kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Penderitaan itu memaksa kita untuk memikirkan kembali tujuan dan prioritas hidup kita. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama, begitu. Jadi ketika kita menderita, mari kita memikirkan kembali prioritas hidup kita itu bagaimana. Apakah betul kita sudah memberikan prioritas hidup kita itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Jangan-jangan kita ini hanya hidup di dalam keegoan kita. Sehingga ketika kita menderita selalu kita merasa bahwa kita itu yang diserang, kita itu yang
disalahkan, kita itu yang dipojokkan. Padahal sesungguhnya Tuhan ingin mengajarkan kembali. Coba pikir sih, prioritasmu di dalam hidup ini apa? Ada banyak orang yang jelas tidak sadar akan hal ini. Dia menderita, cari kambing hitam, kambing putih begitu ya. Lalu dia coba untuk melihat dari mana dia bisa membenarkan dirinya sendiri. Bahkan ketika dia sudah sakit parah pun begitu ya, dia tidak bisa ngapa-ngapain pun masih tetap kepingin menyalahkan orangnya, apalagi orang di sekitarnya. Yang kasihan itu suami atau istrinya atau anaknya yang berada dekat dengan dia. Penderitaan itu mengarahkan kita juga untuk memandang melampaui keadaan yang sekarang kepada kemuliaan yang akan datang. Nah, Paulus kan juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika dia melayani, kalau Paulus kan dia melayani, dia menderita, dia kan sempat berdoa kepada Tuhan ya, ingat ya. Utusan iblis kalau bisa keluar daripada Quran, dia sudah berdoa 3 kali duri kepada dalam Tuhan. dagingnya. Iya. Duri dalam dagingnya apa? Banyak penafsir menyatakan yang pertama itu adalah matanya yang tidak bisa melihat dengan jelas dari dekat begitu ya. Lalu yang kedua kan semacam penyakit yang menjijikkan. Ya, secara sederhana orang ngomong ya seperti kalau orang epilepsi kumat begitu. Itu penderitaan dia secara jasmani. Dan dia kepengin itu hilang dalam tubuhnya dia. Tetapi akhirnya kan dia bisa ngomong, Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi. Dan justru ketika dia menyadari itu, dia tahu betul bahwa penderitaan sekarang yang aku alami jauh dari apa yang akan dia dapatkan. Jadi ketika dia menderita, dia tahu bahwa penderitaan ini bukan satu-satunya yang membuat dia harus berhenti untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tapi dia tahu betul ada kemuliaan Tuhan yang nanti dia akan dapatkan. Dan itu ada sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Baik. Jadi memahami penderitaan ini harus ada dalam kita ya, supaya kita ini bisa apa istilahnya ya, punya respon yang benar. Kalau kita paham. Nah, orang yang nggak paham kan akhirnya responnya nggak karu-karuan, Mbak. Ya, gagal paham terus. Jadi bagaimana respon yang benar ketika kita menghadapi penderitaan? Ya, itu yang tadi ya. Sekarang ada begini, bahwa penderitaan itu membentuk keserupaan kita dengan Kristus. Jadi jika rencana utama Allah bagi kita adalah agar kita menjadi serupa dengan Kristus dalam watak dan ketaatan, jadi jika Kristus telah belajar taat melalui penderitaan, betapa lebih lagi kita sebagai murid-muridnya, kita harus memandang kesukaran sebagai jalan utama untuk menuju kematangan rohani. Untuk menuju kematangan rohani, ini pendapat dari Charlie Ricks. Jadi kematangan rohani pun juga bisa didapatkan ketika kita mengalami penderitaan. Itu tadi yang namanya bertumbuh itu, Pak ya. Jadi ketika kita sakit, kita semakin matang, kita semakin berpengharapan kepada Tuhan, kita minta Tuhan yang menolong, tapi jangan sampai lupa dan jangan sampai larut dalam penderitaan itu. Ingat bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Itu kan membuat kita jadinya menghadapi penderitaan ini ya sadar betul bahwa betul Tuhan mau ada sesuatu yang ada dalam hidup saya ini bertumbuh begitu. Tidak berhenti kepada satu wilayah saja. Pak Jusyanto, apakah berarti orang yang tidak pernah menderita dalam tanda petik ya, mungkin mereka yang semua dimudahkan, lahir langsung sultan lah begitu loh Pak, istilahnya zaman sekarang ya, kaya raya atau konglomerat begitu, dan tidak pernah menderita, tidak pernah berusaha, semuanya tersedia, istilahnya kan saya bilang tidak pernah menderita dalam tanda petik ya, pasti ada penderitaan, tetapi mungkin penderitaannya ya ringan-ringan saja. Apakah orang-orang yang ada di lingkup seperti ini susah untuk bertumbuh menurut Bapak? Ya, yang seringkali kita hanya melihat adalah begini, penderitaan itu hanya kita lihat dari sisi jasmani saja. Orang tidak mampu, orang sakit, orang tidak berdaya sama sekali. Tapi sebetulnya penderitaan itu kan
kita ngomongnya kompleks Ya. gitu ya Kak Wahyu ya. Ya. Misalnya, jangan Anda pikir bahwa orang-orang yang tanda kutip berkelimpangan dengan harta begitu ya, dia Kaya tidak raya. menderita. Dia menderita misalnya dia tidak diperhatikan orang tuanya. Ada banyak orang yang juga mengalami stres, tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan dari orang tua yang begitu tinggi. Lalu tuntutan belajar, tuntutan pergaulan, harus bergaul dengan ini dan ini. Jatuh cinta dengan yang strata ekonominya lebih bawah, tidak boleh dan sebagainya. Itu penderitaannya dia sangat luar biasa sekali. Bahkan banyak dari antara orang-orang, katakanlah kita ngomong orang-orang terkenal. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita melihat orang-orang dari Korea yang terkenal malah bunuh diri. Ya. Kan kita Kaya ngomong raya runyam, terkenal ya. merintis karir untuk Dari jadi nol. terkenal itu betapa sulitnya. Jadi terkenal, dibully sedikit, bunuh diri. Saya sampai ngomong, lah ini yang kita ngomong Rentan ya jadinya rentan sekali. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang tidak ada orang yang kebal terhadap penderitaan. Tapi menurut saya semua orang pasti menderita, bisa menderita, dan berbagai macam penderitaannya itu yang kita memang tidak bisa satu Deteksi dengan yang satu lain persatu, tidak bisa ya. tahu begitu. Beda ya, beda. Tapi tetap ada. Ya. Dan itu kalau tidak diantisipasi seringkali orang lupa. Ya kasusnya siapa itu yang menjadi pembunuh di Inggris itu? Oh iya, Nah, ada itu kan- orang Indonesia itu ya. Ya. Nah. Ini coba saudara perhatikan, dia sampai S2 begitu Iya, ya. ya. Tapi betapa mengerikannya dia menjadi orang yang pembunuh yang berdarah dingin Iya, begitu. Siapa yang akan menyangka itu? Tapi menurut saya itu ada kekosongan hati yang sangat luar biasa sekali dalam hidupnya dia. Dia sangat menderita sekali. Padahal kalau kita lihat secara umum begitu ya, dia mendapat perhatian orang tuanya, dia dapat dukungan dari orang tuanya, Ya. dia Dia sekolah pinter sampai S2 bahkan mau sampai S3, saya lupa sudah S3 atau enggak itu, pinternya luar biasa. Tapi ternyata ada kekosongan jiwanya dia dan tidak pernah diisi. Jadi dia isi sendiri dengan kepuasannya dia. Lah kan menjadi sangat luar biasa itu. Ya, itu menjadi akhirnya merusak begitu ya. Ya. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana kita harus menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati? Apapun itu bentuknya ya, entah itu sakit penyakit, entah itu perekonomian dan lain sebagainya. Pak Jusyanto, bagaimana kita menghadapi penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk kita lewati? Sikap yang benar seperti apa? Ya, jadi kan begini Kak, ketika kita mencoba untuk memahami bagaimana sih penderitaan itu seharusnya kita atau bersikap begitu kan ya. Yang ingin saya ingatkan, ketika kita berkaitan dengan penderitaan itu, kalau misalnya berkaitan dengan dosa sendiri, ya mari kita menjadi orang-orang yang bertobat begitu kan ya. Kalau berkaitan dengan dosa orang lain bagaimana? Kita mengampuni orang itu. Kita mendoakan orang itu supaya orang itu juga bertobat begitu kan ya. Jadi kalau kita menderita karena orang lain misalnya kasus kecelakaan begitu ya. Ya sudahlah kita mengalami ini, oke, sudah, dan kita siap untuk menjadi orang yang mengampuni dia. Jangan tidak diampuni, jangan karena kita itu kan bikin kita tambah menderita, Pak ya. Iya, kenapa ya dia kok nabrak saya, kenapa ya kok dia menyakitkan hati saya ya, kenapa ya kok dia memutuskan saya dan sebagainya begitu kan ya. Ya terimalah dan bahkan doakanlah untuk hal-hal itu. Kalau berkaitan dengan kejahatan, ya doakanlah supaya orang itu bisa baik, orang itu bisa bertobat begitu ya. Kalau itu berkaitan dengan peristiwa alam yang kesalahan manusia, ya mari kita bertobat secara massa begitu kan ya. Kalau itu seluruh ya. Orang-orang yang berkaitan dengan orang-orang yang menebang pohon, mari kita menjaga supaya alam kita itu tetap menjadi alam yang baik. Kalau berkaitan dengan kuasa kegelapan, mari kita menjadi orang yang diingatkan untuk kita ini dapat melawan itu. Ya. Penderitaan dari kuasa kegelapan, kita harus melekat pada Tuhan. Kita harus melawan kuasa dengan iman yang teguh, karena kita diberi kuasa. Jadi kita jangan mudah untuk menyerah begitu kan.
Kalau itu penderitaan dari Tuhan, kita mau mengingatkan dan bahkan mengganti kata-kata mengapa menjadi apa yang Tuhan ingin saya pelajari. Apa dari kasus ini, apa yang ingin Tuhan pelajari ya untuk kasus saya begitu ya. Semakin kita mau bertanya kepada Tuhan apa dan mengapa semuanya ini menjadi hal yang lebih baik ketimbang kita terus-menerus menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitar kita atau bahkan menyalahkan Tuhan. Begitu. Ya. Jadi ini hal yang harusnya kita miliki, sikap yang benar ya. Ya, Kak Wahyu. Ya, Pak, untuk bisa sampai di level yang Bapak katakan tadi itu tidak mudah, karena kadang-kadang kan kita harus menyangkali daging kita. Iya. Tadi kayak misalnya kita ini menderita karena orang lain, lah kok malah suruh ngampuni toh Pak? Iya. Harusnya dia dibalas atau gimana begitu. Itu kan tidak mudah buat daging kita. Nah, bagaimana agar kita bisa mengalahkan daging kita dan akhirnya bisa ya rilis terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Ya, kita ingat ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menjadi pengikutnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pengikut-pengikutnya? Tuhan Yesus kan ngomong, kalau kamu mau menjadi pengikutku, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti ya jelas kita berani menyangkal diri kita sendiri. Berani semakin lama semakin menghilangkan keegoan kita. Berani semakin lama semakin meninggalkan kepentingan diri kita sendiri. Kita mulai memikirkan orang lain. Memikul salib, jelas bahwa ada penderitaan yang harus kita jalani, tetapi penderitaan itu didasarkan kepada Kristus. Bukan penderitaan karena kebodohan kita atau dosa-dosa kita, tapi penderitaan itu kaitannya dengan Kristus begitu kan. Dan mengikut Yesus itu berarti keteladanannya Tuhan Yesus itu harus kita ikuti secara penuh. Jadi tidak boleh jadi orang Kristen setengah-setengah, menyangkal dirinya aku tidak bisa. Lah kalau kamu menyangkal diri tidak bisa, ya pasti mengikut Tuhan Yesus tidak mungkin bisa. Ya. Pasti tidak bisa. Itu satu paket. Ya. Menyangkal diri berarti kita juga bisa memikul salib, menderita kan karena menyangkal diri. Dan ketika kita bisa menderita itu, kita sadar betul bahwa kita ini sedang mengikut Kristus, sedang mengikuti teladan Kristus. Nah, itu menjadi kuncinya, Kak. Baik, kita tanggapi pertanyaan dulu, Pak ya. Ada pertanyaan dari nomor belakang 5532. Shalom Pak Jusyanto, berkaitan dengan penderitaan Yesus. Kenapa ketika di Taman Getsemani, Yesus ketakutan dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan mohon dilalukan? Bukankah harusnya Yesus bisa melewatinya karena dia Tuhan? Dan penderitaan yang harus dihadapi oleh Yesus, bukankah sudah tujuannya? Jadi kenapa Yesus takut ya Pak? Ya, jadi yang tidak boleh kita lupakan dari Kristus adalah unsur manusianya. Oke. Ya, jadi tidak ada. Jadi gini, kalau kita tidak tahu meninggalnya kita karena apa, kita tidak akan pernah takut. Ya, misalnya kalau saya diberitahu ya, misalnya saya aja lebih enak. Kalau saya diberitahu bahwa meninggal saya nanti waktu naik pesawat terbang, pesawatnya jatuh, saya pasti tidak akan naik pesawat terbang. Iya. Betul nggak? Ya. Kalau saya diberitahu saya matinya nanti naik kereta api, saya tidak akan pernah naik kereta api. Atau saya diberitahu kalau saya meninggalnya nanti kecelakaan di mobil, saya tidak akan pernah berani naik mobil. Tapi saudara bayangkan, orang yang tahu bahwa dia akan meninggal di dalam keadaan dan di kondisi disalibkan, betapa ngerinya hal itu akan terjadi. Jadi di satu pihak kita katakan bahwa Kristus itu juga manusia 100%, sehingga ketika dia akan menghadapi masa-masa yang sulit ini dia sangat takut.
apalagi ditambah dengan dia tahu bahwa dia matinya akan disalib. Tambah lebih berat lagi, tambah menjadikan dia takut yang begitu besar sampai dikatakan peluhnya begitu ya. Seperti titik-titik darah. Iya, itu berarti kan menunjukkan besar sekali gitu. Ketakutannya yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya karena Yesus manusia. Yesus bisa menangisi Yerusalem kok. Ya. Jelas unsur manusianya kan ada. Ya memang betul Yesus tahu bahwa apa yang akan terjadi. Justru karena dia tahu itulah dia menjadi ketakutan. Bukan menjadi lebih tenang kan. Ya, justru menjadi lebih takut. Bahkan dia tahu bahwa matinya akan disalib. Ya. Siapa yang tidak ngeri misalnya saya diberitahu Pak Jusi nanti matinya dirajam batu ya. Saya takut. Iya. Dirajam Manusiawi ya. Waktu kapan tidak tahu, pokoknya dirajam batu. Aduh. Iya. Ya pasti takut. Secara manusiawi begitu. Ya. Artinya kita tidak boleh melupakan bahwa Kristus yang ada di dalam dunia juga. 100% manusia juga. 100% memang Allah, tapi 100% manusia. Ini yang tidak boleh kita tinggalkan. Tapi juga tidak boleh kita pisah-pisah, jadi menjadi satu paket begitu. Maka saya katakan ketakutan itu ketakutan yang wajar. Tetapi sekali lagi dalam ketakutan itu dia tetap mengutamakan rencana Allah. Di dalam ketakutannya dia tetap sadar betul bahwa dia ini sedang menjadi utusan Allah. Maka dia harus berani menghadapi semuanya ini. Tapi sekali lagi, kalau dibilang kenapa takut, ya jelas dia sebagai manusia yang utuh begitu ya. Oke, Pak Jusyanto, kalau bicara penderitaan, ada orang-orang yang ketika menghadapi penderitaan dan dia minta dilepaskan dari penderitaan itu belum terjadi dalam kehidupannya, dan banyak orang akhirnya tadi mungkin dia sudah seperti yang Bapak katakan mengarahkan pada Tuhan, tapi karena long term, waktunya panjang bertahun-tahun, kadang-kadang orang kemudian kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan, bahkan bertanya, Tuhan tidak ada. Bagaimana dengan hal itu? Ya karena begini, ketika orang menderita, pasti orang berharap itu segera berakhir. Siapapun di dalam dunia ini pasti berharap bahwa penderitaannya itu segera berakhir dan cepat berakhir. Maka kalau kita berdoa pun juga cepat sembuh kan, begitu kan ya. Tapi sekali lagi bahwa tadi kan hasil dari penderitaan itu kan kita mau mengingatkan bahwa justru adanya penderitaan itu menyadarkan kepada kita ini sangat rapuh sekali dan butuh Tuhan. Bukan sebaliknya, Tuhan butuh kita. Enggak. Kita yang rapuh. Lah karena kita yang rapuh, kita butuh Tuhan. Nah, ketika kita butuh Tuhan, apakah kita pantas untuk menawar-nawar kepada Tuhan? Tuhan ya cepetin dong Tuhan, jangan lama-lama. Ya memang semua orang kepengen cepet, tapi kita tidak pernah tahu Tuhan itu sedang melakukan apa di dalam kehidupan kita. Dan memang banyak hal, makanya saya kenapa dari awal saya ngomong, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang sakit, jangan cepat-cepat kita menghakimi. Tapi berikanlah penghiburan, kekuatan yang bisa kita lakukan, justru mendorong mereka untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saya pernah jemaat saya secara pribadi, bahkan dia ngomong begini ketika dia sakit. 10 tahun yang lalu Tuhan sudah sembuhkan saya. Dengan mujizat Tuhan sudah sembuhkan saya. Saya katakan puji Tuhan. Dan ketika saya sakit lagi, Pak, saya mau berdoa kepada Tuhan supaya mujizat yang 10 tahun lalu itu terjadi juga di dalam kehidupan saya. Saya katakan tidak apa-apa, berdoalah. Dan saya juga mendukung supaya mujizat terjadi. Saya juga senang dengan mujizat toh. Saya juga dukung kamu. Tetapi saya ingin katakan kepada dia bahwa ketika kita berdoa untuk mujizat dan ketika mujizat itu tidak terjadi, kita juga harus menyadari apa sih yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan saya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang protes terus terhadap hidup kita, protes terus terhadap sakit penyakit kita, dan kita tidak pernah berdamai dengan Tuhan, dan akhirnya hidup kita itu kita sesak terus dengan Tuhan. Dan ketika itu saya katakan kepada jemaat saya ngomong, mari kita belajar seperti Daud. Tuhan itu pernah menaruh dia di dalam padang rumput yang hijau. Tapi Tuhan itu juga pernah membawa dia di dalam lembah kekelaman.
Tapi Daud sadar betul bahwa lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan itulah yang menjadi kekuatan. Jadi ketika kita berada di dalam lembah kekelaman ini, mari kita pegang terus gada dan tongkatnya Tuhan untuk menghadapi masalah ini. Kita terus pegang terus. Jangan kita sampai pengennya mundur ke padang rumput hijau terus. Tapi kita hadapi ini padang yang penuh dengan kegelapan ini, penuh dengan penderitaan. Kita hadapi dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena dengan kekuatan kita nggak bisa melawan. Nah, nggak bisa. Terus akhirnya suatu ketika saya diberitahu dia masuk rumah sakit lagi. Saya digerakkan Tuhan untuk mengunjungi. Lalu begitu saya kunjungi, dia ngomong, Pak Jusi, sekarang saya mau menerima bahwa kalaupun mukjizat itu tidak ada, saya tetap percaya Tuhan tetap mengasihi saya. Dan saya mau menerima sakit penyakit ini. Dan biarlah sungguh Tuhan yang akan menjemput saya sendiri. Lah, saya ngomong, justru Anda begitu, Anda hidupnya lega. Sekarang saya tanya, kamu lega enggak? Iya, lega Pak, daripada yang lalu. Jadi kelegaan kita di dalam Tuhan ketika kita menghadapi penderitaan ini sangat penting sekali. Makanya seringkali ketika saya berjumpa dengan saudara-saudara atau teman-teman, atau saya dipanggil orang yang sakit, seringkali saya juga mempersiapkan ini. Ada banyak orang yang tidak pernah berpikir ke sana dan tidak menyiapkan ini. Dan selalu sekali lagi saya percaya mukjizat itu ada, dan saya selalu percaya mukjizat itu terus berlangsung begitu ya. Tetapi sekali lagi ada hal-hal yang memang di luar kemampuan kita yang mesti kita harus bersama-sama menyiapkan diri dengan baik. Sehingga ketika kita menghadapi sakit penyakit ini, kita tahu betul bahwa kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak kecewa kepada Tuhan. Apapun penderitaannya. Amin. Oke. Baik, Pak Jusyanto, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, jadi saya bacakan ayat yang cukup menguatkan kita. Roma 8 ayatnya yang ke-28 begitu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mari kita menyadari bahwa kita itu tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mau mengingatkan bahwa kita ini bukan orang yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa. Kita ini adalah orang yang lemah, Tuhan itu sumber kekuatan kita. Maka ketika kita menghadapi penderitaan, mari kita terus yakinkan di dalam diri kita masing-masing, supaya kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Kita tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita tetap menjadi pengikut-pengikut Kristus sampai akhir hidup kita. Dan biarlah sungguh melalui setiap penderitaan yang ada, entah itu ringan, entah itu berat, entah itu persoalan-persoalan keluarga, entah itu sakit penyakit dan sebagainya, yakinlah bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu berhikmat untuk memberikan sesuatu kepada kita, kekuatan kepada kita, memampukan kita terus berjalan di dalam iman yang benar. Amin. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kekasih-kekasih Tuhan yang boleh mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau yang boleh menolong kami, Tuhan. Tuhan, di dalam masa-masa prapaskah ini, kami mencoba untuk merenungkan tentang penderitaan. Kami ingin, Tuhan, bahwa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami terus boleh merasakan bagaimana Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Berkati untuk kekasih-kekasih Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, ada dimanapun mereka mendengarkan, Engkau sertai dan Engkau berkati. Berkati juga untuk Yayasan Radio Sangkakala, biarlah Tuhan yang juga boleh terus memakainya. Terpujilah nama-Mu, kami mau menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang senantiasa kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.